Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pukis, podcast yang buat kita sadar. Nah, Pak Ina, kita itu akan membahas soal lapar. Nah, ini kan kita belum makan. Nah, kita akan membahas tentang lapar. Jadi, lapar itu kan seringkali membuat kita sensitif, Pak. Nah, kenapa kok kemudian di Ramadan, bahkan kalau di luar Ramadan kan juga ada yang namanya puasa. Entah kalau puasa kan puasa Ramadan. Satu mungkin puasa Senin Kamis, satu puasa Daud. Nah, kenapa kok kita kemudian ada anjuran puasa? Padahal orang lapar itu kan sensitif. Bahkan kadang itu kalau saya itu lapar itu emosinya emosinya bisa meledak-ledak. Istri gitu bisa kan. dilempar, bukan. Jangan dilempar. Jangan. Nah, itu gimana Pak? Kenapa kok kita dianjurin puasa? Ya, lapar itu sensitif. Iya. Orang yang lapar, misalkan contoh gini, ada demo. Iya. Demo itu kan karena mereka lapar sebetulnya. Dalam artian, lapar mungkin demo UMR, UMK, terus kemudian dia bilang, harusnya UMK itu tinggi. Berarti kan masalah perut. Iya. Masalah perut. Jadi sesuatu yang masalah perut itu ujian. Jadi masalah perut itu ujian, masalah kematian itu juga ujian. Makanya di firman-Nya Allah kan, idza asabatum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi musibah itu kita akan bilang innalillahi. Kita itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan di situ orang-orang yang kena ujian ya. Jadi yang firman Allah itu adalah walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi ada firman Allah itu yang memang untuk menguji semua manusia. Jadi apa ya yang ujiannya itu apa? Iya, apa ujiannya? Minal khaufi, dari perasaan takut. Wal ju' dan lapar. Oh, lapar. Lah biasanya ujian itu kan berat. Makanya kalau lapar kadang-kadang tidak bisa baik, maksudnya dia langsung sensitif, dia marah dan sebagainya karena lapar. Ngeleh, ini pengen mangan wong ya. Jadi kan seolah-olah begitu. Tetapi kenapa kita diperintahkan untuk puasa? Padahal kan lapar itu sensitif, bisa marah, ya, bisa membabi buta atau bisa mengalahkan semuanya, bisa melawan. Tapi puasa itu perintah untuk menjaga itu semua. Kenapa? Hati. Jadi puasa itu perintah, yang pertama perintah Allah, yang kedua adalah ketaatan. Jadi ketaatan kita kepada Allah, saya kan puasa. Dan contoh-contoh yang sudah disarankan kepada kita banyak, bahwa puasa itu ketika ada orang yang ngajak marah, maaf saya lagi puasa. Jadi saya lagi puasa. Jadi kata-kata itu tuh sebenarnya itu sugesti supaya poso itu orientok nesu, orientok ngamuk dan sebagainya, nggak usah terlalu sensitif. Nah, ada dua hal yang berbeda. Lapar itu berawal dari karena dia tidak suka dengan keadaan itu, kemudian dia marah dan sebagainya, sensitif dan pokoknya pingin jengkel lah gitu. Terus kemudian kan ada perintah puasa yang intinya juga lapar. Tapi perintah puasa ini nih yang kemudian diambil garis lurusnya bahwa puasa itu perintah bukan sekedar lapar. Tapi itu adalah syariah. Kemudian bukti ketaatan ditambahkan la'allakum tattaqun. Bukti ketaatan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Berarti puasa itu tentang bagaimana kita untuk mencapai kesadaran batin ya, Pak? Kesadaran batin dan tidak sekedar lapar. Tapi di situ ada hal-hal yang kita ketahui setelah lapar. Apa itu, Pak? Misalnya lapar tuh nggak enak. Ini kok sedih, lemas. Terus kerjaan juga susah. Capek. Mungkin lelah. Mau ngapa-ngapa nggak bisa. Wah, itu yang nggak pernah makan terus piye gitu. Nah, itu jadi ada kayak empati dalam hati kita dengan sosial yang berbeda. Kemudian kita pun terbangun. Artinya selama ini saya sudah bersyukur, harus bersyukur gitu, sudah makmur, sudah seneng lah. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang di luar kontrol saya gitu. Dan puasa kan juga kemudian kan menjadikan karakter asli kita kan keluar, Pak. Kemudian kita tahu bahwa ternyata tuh diriku kalau lapar tuh kayak gini, kalau misal lelah tuh kayak gini, kan kemudian kita jadi kenal lah mengenal diri kita. Dan kemudian kita tahu lah untuk mengendalikan. Makanya kan di puasa itu kan ada tertibnya juga kan, maksudnya misal kalau kita mau sahur jam berapa, imsak, kemudian sampai ke buka gitu, tertata. Bedanya kalau dengan lapar biasa tanpa puasa, itu kan wis ma'am teratur, kadang ma'am sarapan pagi, kadang tidak. Misalkan pas tidak, pas lapar. Lapar. Dan itulah. Kalau puasa itu bedanya sudah teratur, tertib ya. Bertahannya tidak makan itu ya semenjak matahari terbit, kemudian sampai matahari terbenam. Tetapi sebelum itu boleh makan. Jadi maghrib
kita buka, kemudian sahurnya setelah jam 12 malam. Biar secara biologis tidak terlalu jauh jaraknya. Kalau kita sahurnya jam 8 malam, yuk lapar lagi karena sudah dicerna, sudah nggak ada hal yang nanti bisa dijadikan sebagai bahan makanan untuk bisa dibuat metabolisme kita tidak bisa, maka lebih dekat gitu kan. Lebih dekat. Dan gitu bagus. Kalau puasa itu kan juga sebenarnya kan memang ya kalau masalah tubuh itu kadang kan ada yang gini Pak niatnya. Puasa itu untuk diet. Nah, kadang kan dia lapar itu biar apa? Biar itu badannya itu bisa kurus gitulah. Misalnya yang badannya kayak saya. Itu kalau sudah agak kecil loh ya. Nah, kalau kayak gitu gimana Pak itu? Ya tidak apa-apa karena memang dari awal kan Rasulullah juga sudah menjelaskan sumu tasihu. Puasalah untuk kesehatan kamu. Berarti kan kesehatan kan bisa berarti dia berat badannya ideal. Iya, bisa. Artinya kalau terlalu berat, terlalu tinggi bebannya terlalu berat badannya, KM-nya terlalu berat, kilogram ya. Itu kilogram. Akhirnya dia berupaya untuk mengecilkan atau dengan diet sehat. Itu caranya dengan puasa. Dan itu boleh nggak niatnya? Boleh. Karena memang selain itu kata Nabi selain untuk syariah, tapi juga ada faktor lain untuk biologismu yaitu biar kamu tetap menjadi orang yang sehat. Dan gitu. Mungkin juga selain tadi kalau kita ngomong kesadaran batin kan berarti kita juga sehat secara batin, jiwa kita semakin sehat. Melihat yang lain sengsara, melihat yang lain nggak pernah makan, kita akhirnya punya empati kemudian kita nggak usah berlebihan. Kita jangan banyak menuntut kepada Gusti Allah. Gitu. Karena kan yang jadi masalah manusia sekarang itu kan karena dia tuh nggak punya kesadaran batin, Pak. Apalagi kalau egonya itu yang kemudian memenuhi jiwanya. Nah, ya ketika berhubungan sama orang lain itu ya dia nggak mikirin dampaknya gitu. Memang akhirnya. Ego itu dahsyat loh maksiatnya itu. Nah, seperti kita lihat itu waktu Nabi Adam itu diturunkan di bumi, itu kan berawal dari egonya sang makhluk Allah, namanya Azazil. Itu sangat luar biasa. Ego sangat egonya luar biasa. Egosentrisnya besar sekali. Sampai dia bilang, saya itu terbaik gitu. Saya itu terbaik dari yang terbaik di sini. Saya dibuat dari api. Saya itu paling sempurna. Maka ketika ada makhluk lain yang diciptakan Allah, itu pasti di bawah saya. Makanya kan sering dikatakan barang siapa yang menganggap yang lain lebih rendah dari dirimu atau diri kamu lebih tinggi daripada yang lain, maka dirimu adalah iblis kan itu. Kan dari kata-kata Azal ini, itu kata mutiarnya dia aja. Sehingga quotes-nya iblis. Jadi ketika ego itu sudah besar, maka akan berimpact kepada yang lainnya. Contoh sampai kepada melakukan kesalahannya orang lain berdasarkan ego dia, kemauan dia sendiri untuk mementingkan dirinya sendiri, kemudian dia tidak mau yang lain lebih baik, misalkan contoh Nabi Adam digoda akhirnya diturunkan di bumi. Dan itu kan sudah ada diskusi panjang dengan Allah. Seperti di surah Al-Baqarah ayat 30 itu, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu wa la ta'lamun. Ditutup Allah, qala inni a'lamu wa la ta'lamun. Saya tahu dan saya lebih tahu daripada kalian. Itu diskusi yang panjang sampai Azazil mengatakan, ini tidak bisa dibiarkan. Saya tetap menjadi yang terbaik gitu. Akhirnya apa? Ego ini yang saya katakan, ego itu adalah sesuatu yang membuat dosa pertama kali mungkin Iya, karena dia kan dari ego menjadi sombongan. Dan kesombongan itu akhirnya yang lain dianggap rendah ya, termasuk disuruh menghormati Nabi Adam tidak mau waktu itu. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Pertama kali illa iblis kata Allah, illa iblis kecuali iblis. Iblis itu kan lakop itu. Jadi sebetulnya namanya Azazil. Illa iblis. Jadi bukan illa Azazil tapi illa iblis. Iblis itu berawal dari kata ablasa. Ablasa itu qat'un min rahmatillah. Putus dari rahmatnya Allah. Dan itu diawali dengan ego. Nah, makanya kita kan juga kalau puasa ini kan ya untuk bagaimana kita mengendalikan di tengah orang-orang atau mungkin manusia sekarang itu yang suka melampiaskan. Ya, mengekspresikan. Karena ya orang yang pengen protes dengan kebijakan misalnya diekspresikan dengan konten di medsos. Contoh dilampiasin semua, dicurhatkan di sana. Karena memang sekarang kan zaman lost doll ya, gaspol. Jadi lost semuanya, doll semuanya. Nah lost doll tapi tanpa rem, ya doll banget. Nah makanya ada rem-remnya. Kemudian gimana sih kalau aku ngomong gini, apakah ini sesuai? Jangan-jangan ini terlalu menukik atau jangan-jangan ini terlalu ke situ dan arahnya tuh tendensius ya. Berarti kita harus punya gas, rem ya tetap kita naik mobil, naik motor gitu. Kalau mau ada pas ketemu sama siapa gitu, gurunya atau Pak Yai yang dianggap, ya aku tolong, niki kalau saya bicara ini gimana, nyambung enggak? Oh, saya tak ruang isi. Oh bagus ini, ya lanjutkan. Tapi kalau wah ini mendingan ojo ya dihapus contohnya. Jadi wah ini sensitif nih banget.
wah anak durhaka loh misalkan ya. Iya. Nah contoh, tapi kan selama ini enggak ya. Kalau Mas Aldi enggak, Mas Aldi kan tetap sesuai dengan koridor. Tapi yang lainnya Insya kan ada itu. Allah. Makanya ada konten yang bilang gini, yo kita boleh kritis, Iya. tetap pakai adab. Tahu itu pernah? Iya. Tetap pakai adab. Adab itu ya berarti maksudnya tata krama. Tapi kadang yang ngomong itu tidak pakai adab. Dia bilang tetap pakai adab. Tapi komunikasi di dalam public speakingnya ketika menyampaikan itu ada beberapa yang saya garis bawahi. Ada yang tak beradab. Wah lagi tanpa adab apa tetap pakai adab itu yang sebelah mana? Nah, ini juga butuh koreksi atau butuh nasihat mereka. Apalagi sudah viral kan. Kadang kita kalau dinasehati itu sensitif Pak. Ya. Apalagi sama kritik gitu. Ya, pas delala lapar sih San. Pas delala lapar mah dikasih tahu ya. Marah, tambah emosi. Ya. Mungkin kita akan bahas tema-tema yang lain lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Bukis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.